Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya pecinta channel Anak Rantau Official ini? Tetap dukung channel ini demi kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini ke depan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan, itu yang kita cita-citakan, bahwa bangsa ini ke depan mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Jadi hari ini kita bacakan sebuah berita masih membahas masalah polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Ini ada beritanya tentang tanggapan dari teman Pak Jokowi, teman SMP Pak Jokowi, yaitu kita ambil beritanya dari kompas.com. Teman SMP yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu kurang kerjaan. Jadi teman SMP Pak Jokowi ini berpandangan bahwa yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu adalah kurang kerjaan. Kan Pak Jokowi pejabat publik, Pak Jokowi presiden Indonesia. Kalau ada kecurigaan dari rakyatnya, warganya, masalah ijazah Pak Jokowi, ya bagi kami ya sah-sah aja. Nanti pembuktiannya nanti di pengadilan. Jadi mau kurang kerjaan atau tidak kurang kerjaan, ya tetap kita punya azas praduga tak bersalah. Kita tidak boleh memvonis bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kita nggak boleh juga memvonis sebelum pengadilan menetapkan, memutuskan. Jadi kita pun juga tidak boleh menghina pejabat publik, dan pejabat publik pun juga tidak boleh menghina warganya, rakyatnya. Jadi intinya kita saling menghormati. Adapun beda pandangan, beda pendapat itu sah-sah saja di negara demokrasi ini. Jadi mari kita bacakan. Solo kompas.com. Teman seangkatan Presiden Joko Widodo semasa mengenyam bangku pendidikan di SMP 1 Surakarta. Angkat bicara soal isu yang menyebut bahwa ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Utomo Putro yang merupakan teman seangkatan sekaligus wakil ketua OSIS SMPN 1 Surakarta mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan lagi dari ijazah Pak Jokowi. Jadi beliau berpandangan, teman Pak Jokowi ini berpandangan tidak ada yang diragukan lagi tentang dari ijazahnya Pak Jokowi. Jadi gini, yang digugat ini kan data berupa ijazah yang diduga bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Jadi kalau dijawabnya dengan testimoni, dijawab dengan kata-kata, tidak membuat atau tidak menyelesaikan permasalahan. Intinya cukup Pak Jokowi atau pengacaranya Pak Jokowi bawa bukti aslinya ijazah Pak Jokowi di pengadilan, nanti dibuktikan di pengadilan. Jadi nggak perlu juga dijawab dengan testimoni, terus berkunjung ke alumni. Itu tidak menyelesaikan polemik masalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Sama kayak kita mau tender, perusahaan mau tender contohnya di kementerian. Biasanya kita kan ngupload data, scan data kita kirim. Nah, habis kita kirim, kita memenuhi syarat, nanti kita dipanggil untuk bawa bukti otentiknya.
Nah, bukti otentik itu disuruh bawa tuh izin-izin aslinya, akta aslinya, semua legalitas aslinya, semua legalitas yang asli itu harus dibawa. Nah, jadi kita tidak bisa menyampaikan kepada pihak pengadaannya itu, Pak, ini legalitasnya asli loh Pak. Ini pernyataan dari teman-teman karyawan saya ini bahwa perusahaan saya ini izinnya asli loh Pak, resmi loh Pak. Apakah pihak kementerian menerima hanya ucapan, hanya testimoni saya dan karyawan saya? Kan tidak bisa. Tetap kita buktikan dengan membawa legalitas aslinya. Nah, itu bisa dicocokkan data yang kita upload dengan data yang aslinya nanti dicocokkan oleh pihak pengadaannya, panitia penyediaannya. Jadi di situ kita nggak bisa menjawab dengan kata-kata kita atau meyakinkan pihak penyedia, nggak bisa. Tetap kita harus bawa bukti otentiknya berupa legalitas yang asli. Ini kita lanjut. Sebab pertama, pihak SMPN Surakarta sudah menyatakan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan siswa yang masuk pada Januari 1974 dan lulus pada November 1976. Nama Pak Jokowi juga ada tercantum di dalam buku absensi tahun itu, ujar Utomo saat berbincang dengan Kompas.com Sabtu 15 Oktober 2022. Kedua, teman seangkatan Jokowi di SMP tersebut sudah banyak yang bersaksi bahwa Jokowi benar pernah mengenyam pendidikan di SMP 1 Surakarta, termasuk dirinya. Jadi gini ya, kesaksian-kesaksian itu tidak bisa menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, karena yang diminta, yang digugat ini adalah datanya. Jadi data ijazahnya yang diminta, yang digugat, bukan testimoni atau meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tidak bisa begitu. Jadi data itu dijawab dengan data, bukan data itu dijawab dengan kata-kata, tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi bangsa ini tetap berpolemik, semuanya sederhana gitu. Nggak usah capek-capek UGM beri pernyataan, teman-teman Pak Jokowi beri pernyataan. Intinya itu tetap Pak Jokowi atau diwakili pengacara Pak Jokowi bawa data otentiknya, bawa ijazah aslinya ke pengadilan, buktikan di pengadilan. Di situ kita bisa lihat apakah gugatan Bambang Tri itu benar atau ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar. Jadi ini praduga tak bersalah kita tetap utamakan. Kita tidak boleh mencaci maki pejabat publik, kita tidak, pejabat publik itu tidak boleh mencaci rakyatnya. Menurut saya itu cukup kalau masih ada orang yang permasalahkan jasa Pak Jokowi, itu menurut saya orang yang kurang kerjaan atau motifnya yang lain. Saya nggak tahu lanjut Utomo. Nah, masalah motif, perihal masalah motif yang lain itu kita tidak perlu mencari hal-hal baru lagi gitu dalam permasalahan ini gitu. Ya, teman Pak Jokowi menganggap itu punya motif lain atau kurang kerjaan gitu. Ya, itu kan kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Kalau ada motif apa dari Bapak Bambang Tri, nah, kita juga nggak tahu, tapi kita ingin bahwa polemik ini harus bisa diselesaikan, tidak berlarut-larut. Salah juga temannya Pak Jokowi ini menganggap bahwa yang menggugat ini kurang kerja. Nah, yang digugat ini pejabat publik yang secara administratif itu juga harus memenuhi syarat gitu. Sepanjang ingatan guru yang diberi tugas menulis ijazah itu adalah guru kesenian sekaligus bahasa Inggris yang bernama Bapak Suradi.
Jadi sangat bisa dicek, punya saya, punya teman-teman angkatan yang lain, punya Pak Jokowi, semuanya ada. Jadi ini gampang sekaligus kalau mau dicek asli atau palsu. Tapi kan ya ngapain menghabisi energi saja, udah Utomo. Ya nggak bisa begitulah. Kok menghabisin energi aja? Ya Pak Jokowi itu cukup aja datang ke pengadilan atau diwakili pengacaranya Pak Jokowi, bawa data otentiknya, bawa ijazah aslinya. Malah Pak Jokowi bertemu alumni ini, bertemu alumni ini, ya, itu membuang energi, menghabis-habis energi. Lebih baik bawa ijazah aslinya ke pengadilan, diadu data di sana. Jadi selesai, clear masalah, tidak buang-buang energi. Malah Pak Jokowi kunjung ke alumni ini, kunjung alumni itu malah buang-buang energi. Diberitakan sebelumnya, kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seorang bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022. Bambang yang merupakan penulis buku Jokowi Undercover menggugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2009. Tak hanya Jokowi, pihak yang digugat juga adalah KPU, MPR, dan Kemendikbud Dikti. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G-2022/PN JKT.PST dengan konsiderasi perbuatan melawan. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Jokowi. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan sesuai aturan KPU. Belakangan Bambang Tri tetap sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penista agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugi Nur sebagai tersangka. Tersangka kedua merujuk pada video yang diunggah Sugi Nur channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Jadi itu berita dari Kompas.com bahwa temannya Pak Jokowi menyatakan yang menggugat ijazah Pak Jokowi itu adalah orang kurang kerjaan. Kalau Pak Jokowi bukan pejabat publik, bukan presiden kita, mungkin tidak digugat. Kenapa? Karena menjadi calon presiden itu harus memenuhi syarat-syarat minimal pendidikan itu SLTA sederajat. Dan teman-teman, itu tanggapan saya. Kalau hanya testimoni, pengakuan, Joni tidak akan menyelesaikan polemik ini. Seharusnya pihak dari Pak Jokowi atau melalui pengacaranya membawa bukti autentik ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu bisa dibuktikan. Jadi di sini tadi saya bilangnya, kita mau tender di pemerintahan saja, ya kan, mengupload data-data legalitas perusahaan kita, ya kan. Terus ketika data kita memenuhi syarat melalui uploadan itu, akhirnya nanti kita disuruh membawa dokumen aslinya, legalitas aslinya. Diminta nama itu data otentiknya. Jadi saya nggak bisa hanya pengakuan dari karyawan saya, teman-teman saya, bahwa usaha saya ini atau legalitas saya ini asli. Itu tidak bisa memenuhi syarat. Kalau saya tidak bawakan bukti otentiknya berupa legalitas yang asli, dokumen asli. Jadi itu ya, sahabat-sahabatku, tetap dukung channel Anak Rantau Official ini. Moga-moga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.